Pura Luhur Tanah Lot, pura yang sudah berdiri sejak abad ke-17 Masehi, hingga saat ini menyimpan pesona dan daya tarik yang sangat besar. Perpaduan sempurna antara religi, landscape, dan cerita sejarah di balik berdirinya pura ini. Pura Tanah Lot merupakan bagian dari Pura Kayangan Jagat di Bali, ditujukan sebagai tempat memuja para dewa penjaga laut. Pura yang memegang peranan penting untuk menjaga keharmonisan di Bali. Balik lagi di channelnya Jejes JPL Adventure. Terus mau ngapain? Kita lagi ada di Tanah Lot, dan seperti yang teman-teman udah tahu, Tanah Lot begitu terkenal. Ada 3 hal yang sangat menarik yang kita bisa bahas satu-satu di sini. Yang pertama adalah keindahan landscape dari Tanah Lot itu sendiri yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Bahkan banyak sekali investor-investor yang sudah membeli properti di daerah Tanah Lot. Yang kedua adalah jelmaan dari putri apa itu ya, yang selendangnya berubah menjadi ular putih, dan itu menjadi mitos yang sangat terkenal dan ularnya masih ada sampai sekarang, kita akan lihat. Yang ketiga adalah pasar seninya guys, tentu saja. Oke, itu aja. Keman, kita jalan langsung. Pasar seninya besar banget dan rapih banget guys di sini. Mama Herni dari tadi udah mulai lirik-lirik, dari mulai datang sampai sekarang dia udah mulai lirik-lirik kesana sini semuanya. Karena barang-barangnya itu rata-rata asli Bali, dari mulai pakaian, souvenir, makanan, apapun ada di sini. Jadi kita akan bisa lihat satu persatu semua karya-karya seni yang merepresent Bali, hampir semuanya ada di pasar seni ini. Kita lihat ya satu-satu. Kita lagi berkeliling di dalam areal Tanah Lot. Kita lagi persis di depan Pura Batu Bolong. Lagi santai dulu. Aku lagi ngopi Bali sama beli Krishna bareng-bareng. Om Teguh lagi foto-foto. Sesi foto. Nah, ini Mama Herni lagi makan rujak sama Jejes. Boni. Nih, kesini deketin. Nih. Boni. Ini Boni. Asam ya? Udah nyobain tadi? Asam. Rasanya asam seger gitu. Ini belum dicoba. Nih. Enak. Enak ya? Kalau di Jawa Barat, ini dengan kupa. Kupa ya? Tapi ini kan kecil-kecil. Itu kan gede-gede. Iya, kupa. Kupa ya? Iya. Ya. Nih, si pantai yang ada Pura Batu Bolong. Dan lidahnya mana kak? Jadi sekarang airnya masih pasang. Kita akan menunggu dulu sebentar. Nanti kita akan melihat ular suci. Kita akan mencoba melihat tempat air suci, dan kita akan melihat ular yang biasa suka dengan bersama pawangnya, dan itu boleh dipakai atau dikalungkan maksudnya ya gitu. Intinya adalah pengunjung punya kesempatan untuk merasakan sensasi menggendong atau memanggul ular besar gitu ya.
Berat? Ada lihat? Ya, dua. Sampingnya aja dulu. Oke, sip. Bentar ya, foto ya. Bagus. 1, 2, 3. Ular lihat ke sini dong. 1, 2, 3. Besar. Besar. Gede banget, berat. Dikasih lagi satu. Kasih lagi. Sampai numpuk, sampai numpuk. Oh my god. Nanti masukkan ya. Gimana Pak ke sana? Ya, berat banget. Oke, Beli Krisna. Jadi pura luhur Tanah Lot ini tuh sebenarnya apakah memang lebih tinggi atau punya atau apa dibandingkan dengan pura-pura yang lain ya? Kalau misalkan di Tanah Lot, kalau misalkan kita lihat dari tinggi pendeknya Pak ya, itu kan dari di tempat mereka berada, itu tidak berpengaruh. Tapi kalau dari kekuatan magis itu, ya. Itu kalau menurut saya orang Bali itu lebih kental di Tanah Lot. Oh, lebih kental di Tanah Lot. Kenapa begitu? Satu, dia ada di tengah laut. Tengah laut, Ya, oke. Itu dia dikena ombak setiap hari, tapi tidak pernah ada perubahan atau pergeseran apapun. Kedua, yang lebih sakral itu dia dikelilingi oleh ular-ular suci. Oh. Nah, dan yang lebih lagi yang ada cuman ada di Pura Uluwatu, dia di bawah Pura Tanah Lot itu di bawahnya itu ada air mata air tapi dia air tawar. Air tawar. Nah, itu kelebihan dari Pura Tanah Lot. Pura Tanah Itu Lot. tidak ada di pura yang ada di dalam laut tapi memiliki air tawar. Oh. Ya, Oke. dan Pura Tanah Lot. Lot artinya laut, sedangkan tanah sama artinya dengan tanah dalam bahasa Indonesia. Jadi Tanah Lot diartikan sebagai tanah yang berada di tengah laut. Berdasarkan cerita sejarah, pendiri pura adalah seorang Brahmana dari Jawa yang mengembara ke Bali. Beliau bernama Dang Hyang Nirarta. Tanah Lot merupakan ikon wisata Bali. Terdapat 5 pura di sekelilingnya, yakni Pura Pekedungan, Pura Batu Mejan, Pura Batu Bolong, Pura Jero Kandang, Pura Enjung Galuh. Selain itu, terdapat Surya Mandala, tempat pementasan tarian kecak api yang berlokasi di sebelah barat Pura Tanah Lot. Di saat air laut pasang, Pura Tanah Lot akan terlihat dikelilingi oleh air laut. Di bawahnya terdapat gua kecil dan di dalamnya terdapat ular-ular yang dipercaya merupakan perwujudan dari selendang Dang Hyang Nirarta dari abad 17 Masehi silam. Secara ilmiah, ular ini termasuk jenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor pipih seperti ikan, warna hitam berbelang kuning, dan mempunyai racun 3 kali lebih kuat dari ular kobra. Keberadaan ular-ular ini dianggap suci dan dipercaya sebagai ular penjaga pura hingga saat ini. Kita tadi udah ngeliat ular suci dan persis yang ada di belakang kita ini adalah Pura Tanah Lot atau pura utama yang tadi diceritakan oleh Beli Krisna. Sebenarnya kondisinya tuh masih pasang karena angin dan curah hujan yang cukup kencang beberapa hari ini, sehingga yang seharusnya sekarang sudah mereda. Nah, tapi ini tuh masih pasang, tapi masih bisa dilalui dan kita akan mencoba melaluinya itu. Ya, kita lihat nanti ya. Dan di bawah kita hanya akan ke bawahnya di Pura Suci itu, tempat air suci. Oke.
Udah selesai? Hah? Udah. Udah diminum akhirnya airnya. Jadi segar. Ya. Jadi itu salah satu hal gaib yang ada di fenomena yang ada di dalam areal Tanah Lot. Jadi di bawah pura utama, persis di bawah laut ya, di tengah laut maksudnya, di bawah karang itu ada air yang mengalir dan air tawar ya, dan boleh diminum dan tadi kita minum juga. Gitu. Doanya apa tadi? Rahasia dong. Oh, rahasia ya. Ya betul, cuman apapun itu, tadi juga aku sempat mendoakan, tadi juga aku udah bilang sama Ma Herni, JJ, sama Teguh, bahwa mudah-mudahan kondisinya semua menjadi baik-baik saja. Kondisinya cepat pulih semuanya, buat teman-teman yang ada di Bali maupun yang ada di Indonesia, supaya semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala. Ya, itu salah satu doa aku, itu salah satu doa Mama Herni, yang itu bukan rahasia, tapi yang rahasia nanti aku akan coba korek. Apa rahasia doa pribadi dia? Tinggal bilang. Semua tempat-tempat yang memang wajib kita datangi selama di Tanah Lot sudah. Itu ada art market atau ya art market ya, pasar seni. Ada pura utamanya dan di bawahnya ada air suci. Kemudian ada ular suci juga yang tadi kita sudah lihat. Sekarang kita sedang bersenang-senang sambil berfoto-foto, melihat dan menyaksikan sunset gitu ya, keren banget loh guys. Tuh. Aku lagi santai sebelah sini. Ibu yang satu ini lagi edit. Om Teguh di sebelah sana lagi sama Om Krista dan Jejes lagi ambil foto-foto cantik untuk sunset. Cuma karena kita sudah capek, bentar lagi kita mau makan, jadi aku akan mengudahi ini tanpa sepengetahuan Om Teguh, Jejes dan yang lain. Mama Herni sih mungkin tahu. Ya, udahlah ya, udah dulu. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke, tonton terus video-video kita selanjutnya. Dadah. Itu dibuang ke sana. Dibuang ya. Sama beli Krisna.